Faisal Imam Prasetyo Center, vlog bersama untuk berbagi, belajar, dan berkarya. Jangan lupa like, subscribe, share and comment, serta nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Oke. Untuk yang pertama, kita akan menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Walaupun libur ya ini, tapi ya sudahlah. Mungkin emang inilah kewajiban seorang guru. Jadi walaupun libur tetap kita harus melakukan pelayanan. Oke teman-teman, banyak pertanyaan, Ustadz kenapa kok nilainya gini, Ustadz nilai itu, dan bagaimana pembahasannya. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah tentang pembahasan ya. Ulangan tuh belum kita bisa bahas karena masih ada beberapa teman-teman yang melakukan susulan. Ya kan ada anggota baru dan ada juga yang kemarin mengajukan susulan karena kotanya padam listrik, ada yang laptopnya reparasi dan lain sebagainya. Tapi untuk RLB ya tinggal satu orang, kita kasih waktu sepekan. Nanti untuk sebelum masuk ke klasifikasi, nanti saya akan buat video pembahasan soal-soal RLB, ruang lingkup biologi. Nah sekarang saya akan berfokus pada keanekaragaman hayati di Indonesia atau KHI Part 2. Agak sedikit mengganggu ya, mengusik pikiran saya adalah ketika teman-teman tuh banyak banget yang bertanya, Ustadz tugasnya ini sebenarnya gimana? Ustadz tugasnya itu sebenarnya gimana? Saya sempet ya nge-WhatsApp, Mbak, Mas, sudah baca belum tugasnya? Belum sih, Tat. Kalau kamu jadi aku rasanya gimana kira-kira? Ya jadi ini adalah satu pola yang umum banget terjadi di era kalian ya. Entah kenapa baca tuh sulit banget, maunya semuanya ya aku tanya kamu jawab, gue tanya lu jawab gitu ya. Oke, teman-teman, bukannya saya nggak mau jawab ya, kalau ditanyain satu-satu gitu tuh rasanya agak sebel karena ada banyak pertanyaan yang sama dikeluarin satu-satu, itu tuh aneh gitu, seakan-akan kamu tuh nggak nyimak video yang udah kita buat sebelum-sebelumnya. Tapi ya udahlah, biarkan itu berlalu, mari kita bahas aja biar ini cepat selesai. Oke, kita langsung masuk ya. Baik, in overall ini adalah materi keanekaragaman hayati Indonesia part kedua. Nah, kayak gini. Ini adalah materi keanekaragaman hayati Indonesia part 2 atau part kedua. Nah, sebenarnya kalau kalian masuk, pertama yang harus kalian lihat adalah tujuannya. Tujuannya apa sih gitu loh. Nah, yang di garis tebal ini, yang dicetak tebal ini adalah yang harus kalian capai. Anda harusnya dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya serta menyajikan hasil observasi. Ada yang bilang ke saya belum paham nih materinya. Oke, good. Kalau kalian belum paham, kita akan masuk dulu ke episode sebelumnya yaitu part 1 karena materinya banyak yang di part 1. Karena part 1 itu memang isinya materi sih. Ada yang nggak mau buka part 1 tiba-tiba langsung buka part 2 ngerjain tugas dan nggak bisa. Bilangnya saya belum paham. Udah baca part 1 belum? Belum, Ustaz. Ya wajar lah. Kalau kamu nggak bisa, kalau belum buka part 1 langsung tiba-tiba part 2. Pada part 1 ini ada penilaiannya. Kita lihat ya. Oke, yang pertama pasti ada telaah, presensi dulu. Kemudian telaah. Oke. Saya akan coba cek ini dia Microsoft Sway-nya. Oke guys, materinya tuh ada di sini. Ya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada ayat Quran yang kami sampaikan yaitu di Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 dan ada pada Quran surat Al-An'am ayat 38 yang isinya secara garis besar adalah lalu dengan air itu kami tumbuhkan dengan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Jadi kurma dan anggur itu ada di suatu kebun. Berarti kurma dan anggur itu ada dua pohon yang berbeda di dalam satu tempat. Ini sudah mencerminkan satu keanekaragaman, nantinya akan kita bahas. Ada dua kata kunci ya, ada kurma dan ada anggur.
di dalam satu kebun yang mungkin kita bisa lihat langsung dari situ ya. Dalam kebun-kebun itu diperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Jadi ada yang buah yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Oke, kita catat dulu. Yang pertama ada kurma dan apa tadi? Ada kurma dan anggur. Kemudian ada buah yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Oke. Selanjutnya ayat kedua. Binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Jadi ada burung-burung yang terbang, ada juga kamu. Kamu tuh manusia. Ya. Ada kamu manusia dan ada burung-burung yang terbang. Oke. Allah sedang menyetarakan kita dengan burung-burung yang terbang karena kita sama-sama umat. Ya, kita sama-sama satu spesies. Maaf, saya ralat. Kita sama-sama satu makhluk atau ciptaan Allah, makhluk hidup. Tapi ternyata kita beda spesies. Ada burung, aves, dan kita sebagai mamalia. Oke, kita lanjutin dulu. Kenapa sih kita harus belajar keanekaragaman hayati? Apa sih hayati itu? Kamu bisa baca di sini. Kemudian pengertian keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman atau biodiversity merupakan pernyataan mengenai berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan lain sebagainya. Ustaz, aku males baca kayak gini. Oke. Kalau males baca kayak gini, ya itu pilihan kamu. Kamu nggak apa-apa kok. Saya itu nggak bisa, harusnya saya dengerin. Saya kasih video loh, bro. Ini kamu tinggal klik kayak gini. Ya. Ini udah keluar. Ini saya hentikan dulu musik saya ya. Saya siapin video dari luar ya, namanya Adnan Biologi ya. Materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, materi ini adik-adik Ini lanjut ya. pada Itu contoh, udah terkasih ya, itu dari Adnan Biologi. Kemudian ini materi-materi semua kalian bisa saksikan di sini. Di sini juga sudah ada kok materi-materinya, guys. Ya. Itu ada materi-materinya, serius. Semuanya itu ada. Oke. Bentar. Kurang enak ada musik. Ada yang bilang ada garis Wallace, ada garis Weber. Ini gimana sih? Ya udah klik aja di sini. Nah, garis Wallace berarti ini ada sebelah barat Indonesia memisahkan barat dengan tengah. Kalau Weber berarti tengah dengan timur. Daerah yang di antara garis Wallace dan garis Weber disebut zona peralihan, gitu aja. It's so simple as like that, gitu ya. Yang sangat simple. Gitu. Itu contoh ya, satu nih. Dan ada lagi nggak? Nah ini ada garis Wallace, Weber, dan ada juga garis Lydekker. Ini garis yang ketiga. Lydekker itu memisahkan daerah-daerah yang ada di Papua dengan daerah-daerah yang ada di Kepulauan Maluku. Ya. Selanjutnya ini peta persebaran faunanya. Kan mau lihat ciri-cirinya sudah saya sampaikan di sini. Semuanya sudah ada. Oke guys, semua sudah ada. Permasalahannya adalah di antara kalian tuh jarang banget yang mau baca materi-materi ini. Aku mau contoh gambarnya dong, gitu. Juga ada kok sebenarnya. Ya. Ini sudah saya tutup beberapa. Oke. Kalau sudah, Ustadz aku nggak puas nih dengan ini, aku pengen baca lagi. Download materi modulnya di sini. Ya. Bentar. Jaringanku kuat nggak? Di sini ada modul yang nantinya kalian bisa download ya. Sorry, ini internet saya yang off ya, yang cutting off. Sorry. Nah, ini contohnya ya. Modul ini bisa kalian download dengan klik tanda unduh. Oke. Udah saya siapin semua. Jadi dari mulai materi tayang, video pembelajaran, sampai modul tuh udah ada semua, guys. Jadi, Ustadz, aku tuh tetap nggak tahu juga, nggak bisa. Pokoknya aku harus ngelihat Ustadz yang nerangin. Oke, teman-teman, kalian tuh udah SMA ya, teman-teman ya. Kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. You are now itu udah SMA gitu, guys. Ya kalian tuh sekarang udah
masa SMA, udah waktunya teman-teman semua itu beralih dari mulai kalian mengandalkan guru tok menjadi konstruktivisme atau membangun sendiri pengetahuan. Karena kalau ditalaki terus, diomongin aja terus sama gurunya, itu gampang lupa. Tapi kalau kamu dapetin sendiri dari refleksi belajar kamu, itu kamu baru tahu. Lagi pula materi ini tuh masih materi mudah banget. Materi yang tidak terlalu banyak digunakan. Konsepnya adalah ada 3 jenis keanekaragaman gitu ya. Ada 3 jenis keanekaragaman. Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Gimana tingkat gen itu? Tingkat gen itu artinya spesiesnya sama. Di modul udah ada, di penjelasan tadi udah ada. Sekarang tak baleni lagi nih. Tak ulangin lagi. Spesiesnya sama. Kalau mereka kawin alias menikah, mereka bisa punya anak dan anaknya tuh fertil. Fertil tuh artinya subur. Anaknya bisa nikah dan punya anak lagi. Itu namanya keanekaragaman tingkat gen. Contohnya siapa? Contohnya apa? Manusia, laki-laki dan perempuan. Kalau kawin atau menikah, mereka bisa punya anak dan anaknya bisa menikah lagi, melakukan perkawinan, dan bisa menghasilkan keturunan lagi, namanya fertil atau subur. Kalau yang tingkat yang lainnya gimana? Misal kucing ya, kucing putih sama kucing hitam. Kalau mereka nikah, mereka kawin, punya anak, anaknya nanti kawin bisa punya anak lagi, artinya mereka masih dalam satu jenis. Tapi kalau sudah tidak dalam satu jenis atau dalam satu spesies, mereka nikah bisa punya anak, tetapi hasil peranakannya ini nanti tidak bisa disilangkan lagi. Ini keanekaragamannya sudah pada tingkat jenis, bukan tingkat gen lagi. Nah, contoh keanekaragaman tingkat jenis itu berarti berbeda spesies. Kata kuncinya di situ. Kalau keanekaragaman tingkat gen itu sama spesiesnya, kalau keanekaragaman tingkat spesies itu beda spesiesnya. Oke, sekali lagi. Kalau gen itu spesiesnya sama. Kalau tingkat spesiesnya beda. Itu aja. Loh, tingkat spesies bisa kawin nggak? Kawin tuh selalu bisa. Oke? Kalau dipaksain, pasti juga bisa. Pertanyaannya, bisa nggak punya anak? Kadang bisa. Kadang bisa. Tetapi anaknya biasanya steril. Arti kata steril itu tidak bisa melanjutkan keturunannya lagi. Contohnya apa sih? Lion dan tiger, singa dan harimau dikawinkan, ternyata bisa mempunyai keturunan namanya liger. Nah, liger ini sifatnya ternyata steril. Ada lagi nih, kuda dan keledai. Dikawinkan menjadi begal atau bagal. Bagal itu ya kuda enggak, keledai juga enggak. Dia makhluk tersendiri, tapi bagal dikawinkan dan bagal nggak bisa punya anak lagi gitu ya. Tapi mungkin suatu saat akan ada teknologi di mana bagal dan bagal dikawinkan dia bisa punya anak gitu ya. Dengan teknik rekayasa. Gitu. Secara alami sih nggak bisa harusnya. Itu keanekaragaman tingkat gen. Gimana dengan ekosistem? Kan ekosistem tuh gampang banget kamu bandingkan dua lingkungan yang berbeda. Dua kondisi lingkungan, biotik dan abiotik yang berbeda. Misal nih, kamu di kamar kamu itu ekosistem nggak sih sebenarnya? Sebenarnya di kamar kamu itu ekosistem loh. Ada cahaya, ada udara, ya kan? Ada tanah di tempat kamu berpijak, ada nyamuk, ada cicak, ada kamu. Terus kamu membandingkan kamar kamu dengan kamar mandi misal. Kamar mandi ternyata ada kecoaknya misal, ada cicaknya juga sama. Tapi kan dia beda. Di kamar mandi ternyata saat itu ada kamu, di kamar mandi nggak ada kamu, di kamarmu ada kamu. Dua itu sudah beda. Yang jelas beda banget lagi apa sih? Kebun dengan jalan. Kebun dengan rumah kamu. Itu sudah dua ekosistem yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekosistem itu sesuatu yang harus gede banget. For example, hutan hujan tropis itu kebesaran, itu sudah masuk ke ranah bioma. Apa itu bioma? Bioma itu ekosistem dengan wilayah yang luas dan dipengaruhi oleh iklim. Ya. Jadi teman-teman, coba deh baca kembali materi yang tadi kita sajikan melalui Sway ini. Ya, silahkan dibaca dulu. Jadi kalau kalian belum selesai di materi pertama, kamu jangan masuk ke part 2. Akhirnya banyak tanya yang sebenarnya itu ada di materi. Kan nyebelin gitu ya. Sorry. Nggak usah tersinggung. Biasa aja. Nah, ini nih yang sering banget diremehin. Saya selalu membuka forum tuh it's schedule ya, setiap jadwal. Dan presensi itu saya selalu pantau. Kan masuknya kapan itu kita pantau lewat activity. Nah, teman-teman, ada banyak tuh yang cuman buka gini dok. Habis itu ya udah gitu.
nggak ikut presentasi, alah presentasinya ntar aja deh pekan depan gitu, padahal jadwalnya hari ini gitu, tapi kalian presentasinya pekan depan, ngumpulin dulu dan lain sebagainya. Oke, untuk ngebaca materi ya, in anes nih, untuk ngebaca materi nih in anes ya, secara jujur, saya buka topi deh agak gerah. Secara jujur ya, untuk ngebuat materi ini untuk ngebuat materi ini tuh ngebaca, memahami, anggaplah 60 menit. Anggap 60 menit. Oke deh. Hari itu kamu ngepahamin materi aja. Berarti kamu punya tanggungan untuk ikuti forum ini dong. Betul nggak? Kalau kamu logically, kamu berpikir dengan jernih dan tidak mengentengkan amanah, berarti ya ntar malam deh. Atau kalau enggak, besok, maksimal banget besok, aku bakal ngerjain forum. Kenapa? Forum ini tuh gampang banget. Kamu tinggal masuk sesuai nomor absen. Misal aku nomor absen 11. Oke, for example aku nomor absen 11. Berarti aku kelompok 3. Aku tinggal nyari, misal aku kelasnya adalah IPA 5. Aku nomor absen 11, berarti aku kelompok 3. Di kelompok 3, aku langsung ngambil aja salah satu. Aku ini deh. Jelaskan persebaran fauna berdasarkan garis Wallace Weber disertai dengan contoh. Oh iya, tadi kan ada tuh di pembahasan. Kalau kalian udah download modul, di modul juga udah lengkap banget. Kamu tinggal pahami, ketik lagi, kalau nggak copy, kasih di situ. Tambahin deh dengan cara-cara kamu. Tambahin gambarnya, tambahin link gambar petanya, dan lain sebagainya. Kamu tinggal masuk di kelompok 3. Nih, masuk kelompok 3. Klik di sini, masuk deh. Kamu tinggal nge-replay gitu ya. Di replay ini. Ustadz, aku udah nyoba tapi tombol replaynya nggak ada. I'm so sorry kalau kalian baru mau nyoba itu di hari Senin, Ahad udah saya tutup. Kenapa? Udah lewat 4 hari. Itu nyepelein banget. Jadi karena udah lewat 4 hari, nggak mungkin kan mati lampu selama sepekan gitu kan. Ya. Dan kemarin tuh ada anak saya yang wifi rumahnya mati, itu sampai ngungsi di tempat yang lain. Jadi saya sih berharap teman-teman, saya nggak mau ada yang berkorban seperti itu dan ada yang semeremehkan itu kita kasih nilai yang sama. It's not fair, itu nggak adil. Sehingga ya kita kasih kesempatan sampai hari Ahad. Enak loh sampai hari Ahad, gitu ya. Masih bisa. After that ya kita close. Oke, clear ya sampai sini ya. Ini kalau udah nyelesain forum, udah selesai loh sebenarnya. Kita tinggal masuk ke refleksi. Kamu tinggal setel dulu videonya, nanti akan dibahas lagi, di rewind lagi, diingetin lagi tugas-tugas kamu sebenarnya apa aja. Kemudian kamu tinggal submit ya. Ini masih ada beberapa submitted ya. Ini cuma 6 nih. Yang dari kelas mana nih? IPA 5 tuh cuma 6 orang yang nge-submit apa namanya? Pertemuan pertama ini. Ini contoh yang IPA 5. Kok Ustadz bisa ngerti sih? Ya bisa lah. Kan ada tulisannya. Dan kalau kalian udah, intinya sih gini, kalau kalian belum nyelesain yang sebelumnya tadi, yang bagian diskusi, kamu minimal sudah harus mengikuti penutup ya guys. Gitu. Oke guys, let's begin ya. Kita misal cek IPA 1. IPA 1 ada 26 orang yang sudah submit ya. IPA 2 ada 21 yang udah submit. IPA 3 ada 23 yang udah submit. Saya ulang ya, IPA 1 jumlah siswanya ada 34, ada 26 udah submit. IPA 2 jumlah siswanya ada 34, ada 21 yang udah submit. IPA 3 ini berarti yang nggak masuk mas 1 orang ya. Mas 1 orang nih yang belum ikut pelajaran biologi nih. Kemudian IPA 4 ada dari 32 baru 13 yang submit. IPA 5 dari 30 ada 6 yang submit. Dan IPA 6 the last ya,
Ada 32, ada 13 yang submit. Nah, ini berarti yang putra itu notabene lebih rajin untuk submitting ini daripada yang putri. Why? Karena yang putra pernah saya kasih ultimatum. Yang putri kan belum tak kasih ultimatum ya. Yang putra tuh pernah kita kasih ultimatum bahwa kalau kamu nggak ngerjain ya nggak apa-apa, tidak ada paksaan untuk ngerjain ini. Tetapi ya jangan nuntut kami untuk ngasih nilai yang baik. Itu aja sih. Tapi ingat ya, pendidikan bukan masalah nilai. Jadi biologi ini bukan masalah nilainya aja, tapi proses di mana kalian dapat ilmunya. Kalaupun nilainya jelek tapi kamu udah berilmu ya nggak ada masalah sih buat saya. Yang penting bermanfaat. Seperti nasihat Imam Syafi'i bahwa ilmu itu bukan yang dihafal tapi yang bermanfaat. Kalau kamu nggak merasa dengan mempelajari itu bisa menyebabkan kamu lebih bermanfaat ya nggak apa-apa, nggak usah dipelajari. In honest ya, itu secara pribadi ya saya akan selalu bilang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di pendahuluan bab 2 di sini udah ada lagi bagaimana yang harus kalian lakukan. Kemudian jangan lupa presensi. Kemudian kalian diminta untuk membuat project. Dikumpulin hari Sabtu. Kemarin sudah saya kasih pengumuman. Sabtunya itu tanggal 20 berapa? 9 kalau nggak salah ya. Sabtunya kalau nggak salah sih 29. Nah, kita cek ya. Kalau kamu klik pada yang itu, kalian akan melihat ada lampiran perangkat pembelajaran seperti ini, guys. Ini loh, bayangin ya, bagaimana cara saya menilai itu aja udah tak kasih loh kalian, guys. Disajikan dengan jelas perbandingannya, benar cara konsep, benar cara penjelasan atau alasan membandingkan dua gambar. Ada yang nanya loh, yang dibandingin apanya tat gitu? Ya kamu baca dulu dong yang bawahnya, ada tugasnya ini loh, guys. Lihat kondisi lingkungan di sekitar dan lingkungan sekolah. Oke, karena kita nggak di sekolah, hanya lingkungan sekitar doang, lingkungan sekolahnya enggak. Karena kan kebetulan saat ini kita nggak bisa masuk sekolah nih karena daring. Yaudah lingkungan sekitar aja. Tak permudah ya, hanya lingkungan sekitar, nggak ada lingkungan sekolah. Udah tak jelasin tuh di awal-awal. Kalau nggak salah 2 pekan yang lalu. Carilah contoh keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kalau kamu tadinya udah baca materinya, it's so simple. Logika berpikir kita adalah saya ngambil gambarnya siapa ya, yang jenis ya. Yang gen ya. Kemarin tuh ada keren-keren ya. Ada yang ngirimin saya itu yang udah ngumpulin ada gambar kucing di rumahnya tuh di capture. Itu keren. Tapi ada juga yang susah-susah gitu. Nyari di internet gambar hiu dan gambar paus gitu. Itu malah nggak otentik. Penilaian di atasnya tuh malah sedikit, malah kecil. Karena apa sih? Emang hiu dan paus ada di lingkungan sekitar kamu gitu? Ini loh, lihatlah kondisi lingkungan sekitar. Jadi, don't do something that not in in instruction gitu. It doesn't have in instruction, so don't do it gitu. Jadi instruksinya ada di lingkungan sekitar. Kamu jangan cari-cari di internet. Ustadz kan kalau di lingkungan sekitar harus ngepotret dan lain sebagainya. Oke, you semua gabung di WhatsApp. So I believe you have a smartphone, I think. Aku percaya kamu punya smartphone. Kalau enggak, adepin di laptop nih, ya di kayak gini, terus di foto ini, cekrek gitu selesai. Kalau enggak, minta tolong ibu bapak, just 5 minutes. Kalau kamu udah punya konsepnya, kamu ambil 5 minutes. Misal yang paling gampang, kamu foto aja ibu sama bapak kamu, selesai. Itu keanekaragaman tingkat gen kan? Ibu dan bapak sama-sama spesiesnya adalah Homo sapiens sapiens, manusia cerdas yang sangat cerdas. Oke? Kemudian apa perbandingannya? Ya bapak laki-laki, ibu perempuan. Bapak kulitnya putih, ibu putih banget. Bapak misal bapak saya rambutnya apa? Bapak saya misal berambut keriting, ibu saya berambut lurus. Itu loh, itu yang disebut keanekaragaman tingkat gen. Kalau yang kucing gimana? Kucing ada yang bulunya hitam, ada yang bulunya putih, ada yang polkadot, and extra. Banyak banget perbedaan, itu yang namanya keanekaragaman tingkat gen. Oke, sampai sini juga semoga udah jelas ya. Itu sudah diulang-ulang berkali-kali. Kemudian gimana dengan keanekaragaman tingkat spesies? Tingkat spesies itu gimana? Misal kamu ngefoto diri kamu dengan kucing gitu. Misal, kamu dibandingkan sama kucing, sama apa beda? Ya orang ini juga ngerti bahwa kucing dan kita have a big differences. Pasti punya perbedaan yang banyak banget, significant,
Pasti banyak bahwa perbedaannya, Ustaz. Oke, ya kamu udah tahu sekarang bahwa kamu dan kucing berbeda. Yeay, berarti you know that kamu tidak satu spesies dengan kucing. Karena apa? Kalau kamu kawin dengan kucing, kamu nikah sama kucing, kemudian ya biasanya kan nggak bisa punya anak kan. Kalaupun suatu saat kamu punya anak bersama kucing, itu biasanya anaknya tidak bisa punya anak lagi gitu. Artinya dia steril. Terus ada lagi nggak? Apakah emang harus gitu? Kalau kita bandingin sama monyet boleh nggak? Kalau di lokasi sekitar kamu ada monyet, it's okay. Kalau aku bandingin antara kucing dengan tumbuhan boleh nggak, Ustaz? Nggak ada batasan kok untuk membandingkan apapun. It's just your concept. Oke guys, jadi kalian pasti ngerti ya sekarang ya. Kalau kalian beda. Oke, terus kalian ekosistem ya, mah. Kamu potret aja dalam rumah kamu sama luar rumah kamu. It have a different ecosystem I think. Kalau enggak kamu potret kalau punya akuarium, kamu cek di akuarium sama di rumah kamu. Ini adalah ekosistem rumah saya, ini adalah ekosistem akuarium. Itu dua ekosistem yang berbeda karena ekosistem yang penting ada abiotik atau yang tidak hidup dan biotik. Itu semua ada di modul. Semua ada di modul guys, makanya baca dulu. Nah, kamu tinggal kasih gambar di sini fotonya, taruh di sini dan di sini, kemudian tadi dikasih perbandingannya. Termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen karena mereka satu spesies but have a differences apa differentiesnya. Kemudian tingkat jenis, kasih gambar pertama di sini, gambar kedua di sini. Kenapa dia keanekaragaman tingkat jenis? Ya karena kamu kasih reasonnya di sini. Kemudian ekosistem ini ada ekosistem 1, ekosistem 2, terus kamu kasih alasannya why it must be take ecosystem. Kemudian berilah usul alternatif ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke. Apa sih ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia? For example, kepunahan. Badak bercula satu, misal, atau badak bercula satu dilestarikan di ujung kulon, misal. Nah, kenapa apa sih ancamannya? Ancamannya adalah perburuan liar, diambil culanya karena dipercaya sebagai obat dan lain sebagainya. Kemudian upaya apa pelestarian yang bisa kamu usulkan? Ya membuat ujung kulon menjadi taman nasional misal. Kemudian membuat breeding atau penangkaran khusus badak bercula satu misal. Jadi tuangin ide kamu, analisis kamu tuh di sini. Itu pertanyaan yang simple banget. Simple banget. Kalau kamu udah baca modul, you can do it. Why you cannot do it? Kenapa kamu nggak bisa kerja ini? Karena kamu belum baca. You don't read yet. You don't read the module yet. I think, ya. Yeah? Kau belum baca ini semua. So, biasanya kegagalan ada karena kemalasan, bukan karena kebodohan. Saya nggak pernah yakin ada orang bodoh di dunia ini. Yang saya yakin adalah dia belum ngerti karena dia malas untuk memulai, atau dia udah terlalu takut untuk mengejar sesuatu yang dia tinggalkan, gitu. Jadi be brave and start it now, gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu banyak yang nanya masalah kuis, dan akhirnya banyak yang, Ustaz, nilai saya kok yang masuk cuman berapa? 16, kok yang masuk cuman 13, kok yang masuk cuman apa namanya? Kok yang masuk cuman 12, Ustaz? Padahal saya udah jawab semua. Mark, oke ya, saya langsung ngomong aja terus terang ya. Mark itu artinya dicetak atau dicatat benar. Ustaz, kok nggak kayak mapel lain sih yang langsung ada jawabannya? Oke, kamu bisa cek bahwa saya membuka kuis ini dari tanggal 19 sampai tanggal 29. Dan kemarin saya tuh gabung di kelas MIPA 1 sampai MIPA 6 guys. Dan ada yang pede banget nge-share capture soal itu di kelas. Lu bayangin ya, ada gurumu dan kamu terang-terangan nanya ke teman kamu. Nggak ada aturan untuk tidak bertanya. Bahkan saya mempersilakan Anda untuk discuss. Maka dari itu jangan salahin saya ketika saya nggak naruh kunci jawaban langsung di sana. Why? Karena kamu bisa aja tanya ke teman kamu. Kalau kamu udah ngejawab bener dan kamu capture, kamu simpan untuk teman kamu, ya dia nggak punya usaha dong minimal untuk tanya. Dan dia pasti dapat nilai bener. Kan kasihan kamu juga. Yang kamu ternyata jawabnya salah, ternyata nanti kamu tahu jawaban benernya, kamu capture kasih yang bener.
So for me ya, untuk saya itu tidak adil, it's not fair. So saya mau kasih kalian kesempatan yang sama. Jadi ya saya pengen tahu jawaban yang benar. Sabar. Kalau semua sudah attempt, semuanya udah oke, pasti kita kasih. Ya, pasti kita kasih kok. Ini baru 92 orang yang ambil. Kenapa? Karena emang tes ini saya akan buka sampai akhir Agustus. Tanggal 30, insya Allah kalau saya masih hidup, di hari Ahad, pas saya nggak sekolah, insya Allah saya mungkin ya 3 bulan 4 bulan ini nggak butuh liburan dulu deh. Saya selesaiin ini dulu untuk kalian semua, daripada saya udah niat libur tapi masih apa ditanya-tanyain mulu gitu ya. Jadi mending saya udah sekarang udah niatin aja, udah saya nggak usah libur. Jadi kalau Allah masih kasih saya umur, nanti insya Allah saya kasih pembahasannya. But sabar dulu, tenang, nggak usah shock. Nilai dari nilai ini tuh hanya it's percent, jadi nggak banyak nilainya. Itu hanya sekian persen dari penilaian total. Biasanya sih untuk yang KHI itu nilai ini tuh kalau nggak salah hanya 40-50%. Ya, oke. Nanti habis ini saya kasih tahu gimana penilaian kita secara total. Nah, kalau sudah, don't forget to klik penutupnya dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini seperti yang sudah ada di video saya sebelumnya. For example, ada IPA 6 sudah ada 1 orang yang ngejawab. Kemudian IPA 1 Putra. Oh, cool ya. Wih, keren, udah 25 orang. Untuk IPA 2 sudah ada 17 orang, that's good. Untuk IPA 3 sudah ada 20 orang, very very good. IPA 4 there are 0% karena ini liburan nggak ada masalah, that's good. IPA 6 ada 1 orang dan IPA 5 ada 0 orang. Ya, yeah, it's okay. Karena ini liburan sih saya nggak apa-apa ya. Cuman agak nyebelin ketika kamu nanya-nanya banyak ternyata belum ada yang ngerjain di sini. Itu agak-agak menyebalkan. But it's okay. Saya cuma bercanda kok ya. Nggak sebel beneran. Just joke aja. Oke, next ya teman-teman. Nah, kalau ini udah selesai semua, maka tutorial untuk penjelasan sekaligus bocoran saya ngajar. Ini sebenarnya kan saya nggak boleh ya ngajar like that. Ya kan harusnya Ustadz konfirmasi. Saya udah sering banget ngasih streaming videos. Masih ingat kan kita beberapa kali sesi YouTube streaming. Dan ketika ditanya any question, enggak Ustadz, enggak ada Ustadz gitu. Karena apa? Ya kalian hanya ngelihat after that left, kamu absen left. Oke, nggak pengaruh banget kamu cuman absen di YouTube streaming itu nggak manfaat. Manfaatnya paling ya kamu cuma dapat poin sikap bahwa kamu hadir, kamu attendance di situ. But itu kurang bermanfaat for me ya, itu kamu kurang bermanfaat banget. Manfaat itu ya kamu hadir di situ, make a question, ayo kita discuss apa yang kamu nggak paham. Ya. Jadi kita bisa ngerti. Dan kalau kamu nggak paham juga, kamu ketik di misal ya yang tadi materinya aku ada yang nggak paham nih Tot, yang di Keanekaragaman Hayati yang pertama tadi kan materi ini isinya aku ada yang nggak ngerti kan, di sini udah ada penjelasan nih guys, ini loh makanya dibaca dong, please read it more ya, read dong guys, read dong ya. Ini loh kesan dan tanggapan atau pertanyaan, you can read it. I think kalau kamu punya pertanyaan tanya aja di situ, saya bakal kasih feedback kok. Saya kasih feedback. Actually, exactly saya kasih feedback. Ya, saya akan contohin ya. Contohin ini, misal saya view submissionnya aja. View submission untuk yang ini. Oke. Okay. Submitted. Oke, okay. For example, ini misal ya. Ini loh, walaupun dikit, karena ini bukan pertanyaan, saya kasih alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi saya kasih semua. I bring it on semuanya. Saya kasih feedback. Jadi ini menunjukkan, Ustadz, mau ya kalau ada ini tuh kita kasih oke apa enggak, cuman oke, alhamdulillah.
lanjutkan besok lagi pakai YouTube ya, bisa kayak gitu. Selalu saya kasih feedback komen teman-teman ya, jadi please dicek kerjaannya kemarin, pasti udah ada feedbacknya. Saat saya mau nanya tapi udah ditutup ya karena waktunya udah nggak ada. Kami selalu buka untuk yang putra itu hari putra ya, ini untuk putra itu mulai pembelajarannya Rabu, berarti dia bisa masih punya waktu Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Untuk putri itu ada Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad baru saya tutup. Ahad pun saya tutup jam 4 biasanya ya guys ya. So saya nggak terlalu believe kalau you don't have a time. Sabtu tuh waktu panjang banget. Oke, itu contoh ya teman-teman ya. Contoh dari LMS kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas penilaian kalian di ruang lingkup biologi. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sejenak untuk sekarang pembahasan penilaian. Pembahasan penilaian ini sebenarnya udah mau saya omongin dari lama ya. Cuman memang ada beberapa yang harus susulan terlebih dahulu. Nah, for example ya teman-teman, untuk mendapatkan nilai K itu kognitif atau pengetahuan, yang nantinya ada tulisannya di rapot tuh kan nilai pengetahuan, P itu psikomotorik atau nilai keterampilan, dan A itu afektif atau nilai sikap. Nah, untuk pengetahuan ini, kalian yang masih beranggapan bahwa nilai akhir harian saya itu hanya dari PH. Kalau yang ruang lingkup biologi atau RLB ini, darinya tes yang ada di Tesmos kemarin itu. Saya udah berulang kali bilang kepada panjenengan semua bahwa penilaian saya tidak terbatas pada penilaian di Tesmos itu. Why? Karena memang penilaiannya nggak kayak gitu, sistem caranya tuh nggak kayak gitu. PH itu hanya 40%, kemudian tes lisan yang kalian ngirim video, ya, ada yang saya itu masih ingat banget ya, masih ingat banget, ada yang niat banget helm pakai helm apa? Helm proyek, diupload di YouTube dan lain sebagainya. Itu yang dia ngerjain itu keren banget buat saya appreciate, terima kasih banget. Dan yang ngebully, ya, niat banget sih gini-gini itu ya buat saya mungkin di dalam dirinya itu tahu bahwa oh ternyata yang bener tuh kayak gini, sehingga karena dia tidak mampu akhirnya ya ngebully dengan dalih nanti ya ini kan cuma bercandaan aja, having fun. Oke, terkadang apa yang kita candakan itu adalah perasaan terdalam dari subliminal message kita, jadi dari pesan tersembunyi di dalam subconscious atau di dalam pikiran bawah sadar kita gitu. Jadi yang kadang-kadang kita bercandain, kita omongin ke teman-teman itu sebenarnya pesan terdalam dari pikiran bawah sadar kita. Kalian sebenarnya ngerti kok kalau yang bener tuh sebenarnya yang diharapkan tuh kayak gitu, cuman you cannot do this. Nah, kamu ngebully mereka. Sorry ya, jangan tersinggung loh. Ini pendapat saya. Kamu beda boleh, nggak apa-apa. Kemudian diskusi ini ketika kalian masih ingat nggak sih pas masih di psikologi ya, itu ada diskusi kelompok, itu juga sudah saya lihat satu-satu. Kemudian psikomotor akhirnya nilainya itu kita kombinasikan 30 10 10 hasilnya harusnya 50 kan. Tapi kenapa di sini jadi 60 Ustaz? Nah, ini karena ada indeks tambahan dari nilai sikap. Jadi kalau nilainya 4 nanti tambahnya berapa, kalau 3 tambahnya berapa. Itu namanya nilai indeks atau nilai portofolio. Saya itu kasih seperti itu, overall seperti ini. Misal ini ya, 50 tambah 29, 79, kenapa jadi 83? Karena berarti tambahnya 4. Kita cek aja di sini nilainya berapa? 4 kan. Nah, gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Itu contoh ya teman-teman ya. Jadi apa ya? Setiap tingkah laku Anda itu kita nilai, setiap pengerjaan Anda juga kita nilai, semuanya kita nilai. All of them kita nilai. Nah, sekarang yang psikomotorik ini apa? Psikomotorik itu mengumpulkan karya ilmiah. Ada yang 85, 80, 75, 90, tapi saya kemarin sih nilainya cuma ini aja ya, B, B+, C+, dan lain sebagainya. Itu psikomotorik. Oke, kita sembunyiin lagi biar kembali seperti sedia kala. Kemudian untuk nilainya saya huruf aja. Besok yang saya tampilkan cukup hurufnya aja. Sekarang untuk sikap, bagaimana dengan nilai sikap Ustaz? Nah, sama ya.
Untuk nilai sikap itu sebenarnya dis itu kalian presensi apa enggak? Sungguh-sungguh itu pengumpulan tugas. Nasionalisme berarti nanti kita lihat selama presensi kalian telat apa enggak, menyimak video yang kemarin apa enggak, itu bisa terdeteksi. Kemudian gotong royong ini saat diskusi juga. Berwawasan luas itu kalian ngejawab yang di penutup dunianya. Kemudian religius itu yang ukhrawinya. Kamu ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mempelajari ini tuh saya lebih yakin dari ayat yang ditampilkan oleh Ustadz Faiz, saya mengambil kesimpulan bahwa kurma dan ini nyambung video tadi ya, ada kurma dan apa tadi, anggur itu memiliki perbedaan jenis, sehingga keduanya walaupun sama-sama tumbuhan yang ada di kebun tapi dia beda jenisnya. Semakin besar rasa syukur saya bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian untuk dunianya apa? Karena kurma dan anggur itu berbeda jenis, maka dia tidak bisa disilangkan. Nah, muncul ide, bisa nggak ya menyilangkan kurma dan anggur sehingga nanti kurma tapi rasa anggur, atau anggur yang rasanya kurma dengan teknik rekayasa genetika. Itu contoh menjawab duniawi dan ukhrawi. Jadi pikiran kamu tuh jadi kreatif. Tapi kalau kamu hanya thank you, sukron, baik, alhamdulillah, oke, itu yang ngajarin siapa? Ya, itu nggak beride. Biasanya yang teman-teman seperti itu terkena yang namanya brain tox, apa namanya, environmental toxic itu apa ya? Dia kena racun pikiran. Dia meracuni pikirannya sendiri dengan kemalasan. Dan yang penting ngumpulin. Nah, yang penting ngumpulin itu aja. Jadi it's not maximize. Tapi ya nggak apa-apa sih, kan toh cuman biologi, nggak semuanya butuh juga. Jadi bebas. Kalian mau yang mana? It's up to you ya. Ini contoh, jadi saya terbuka sama kalian. Semuanya terbuka. Jadi keaktifan semua udah kita kumpulin semua. Ustadz, yang D ini sebenarnya kenapa? Yang D itu biasanya ya nggak post test, nggak ngerjain tes mos, atau nggak ngumpulin video. Ada yang udah ngumpulin video tapi nggak ikut post test. Ditunggu-tunggu juga nggak ikut post test juga gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Ada juga yang post test nilainya nggak nyampe juga, nggak ngumpulin video juga, nggak ikut diskusi juga. Jadi ada juga yang kayak gitu. Sehingga ya nilainya masih D. Ustadz, saya bisa memperbaiki nilai saya ini apa enggak? Ntar aja ya, setelah PTS kita coba gabungin dulu penilaian kalian. Bisa masih tuntas apa enggak? Kalau masih tuntas ya it's okay. Tapi kalau enggak ya kita coba ulang. Coba ini di KKMK dengan project yang saya tentukan gitu. Dan kesempatannya itu cuman sekali. After that, kalau besok gitu lagi ya berarti kamu nggak sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini. Gitu ya. Sama juga dengan yang Putri. Yang Putri juga sama, Jizladat. Semuanya sudah saya copy semua, masih ada yang nilainya D. Dan Putri lebih banyak ternyata. Why? Karena memang kemarin beberapa masih ngentengin tugasnya. Saya juga udah bilang ke kalian bahwa tugas itu gak harus kamu kerjain kok. Kalau emang gak mau dikerjain ya gak usah dikerjain, gak apa-apa. Kan tidak semuanya harus semuanya in actual gitu ya. Ini saya kerja di rumah, jadi kalau kalian ngedengar suara anak saya, istri saya, mohon maaf ya. Nah, ini saya kerja di rumah, mereka semua di rumah karena liburan. Gitu ya guys. Oke gitu, sekian dulu dari saya atas penjelasan bagaimana penilaiannya. Kemudian bocoran sekalian yang KHI gimana Stat? Nah, yang keanekaragaman hayati gimana nih Tat? Gitu kan? Oke. Form ini artinya yang sudah apa? Mengisi forum. Nah, ini nilainya jawabannya bagus-bagus karena memang sudah menyimak modul mungkin ya. Yang Putra itu rata-rata udah ngisi forum, kecuali yang belum. Nah, sekarang yang Putri. Saya hit dulu. Yang Putri ya rata-rata udah ngisi forum juga. Tapi banyak juga yang belum, banyak banget malah. Ya. Terus baru nyusul, Ustadz saya masih mau ngumpulin tugas, masih bisa nggak? Jawabannya nggak, karena sudah kita close, udah kita tutup. Gitu ya. Saya udah nggak ada reason lagi ya. Nah kemudian bagaimana penilaian KHI ini? PH tetap 40, formnya ada 50, dan nilai plus ini ada 10. Nilai plusnya dari mana? Nilai plusnya nanti kita ambilkan dari karya portofolio kalian.
portofolionya itu ada nilai plusnya, yaitu nilai analisis itu ada 10. So kalau dijumlahin itu berapa nih? Berapa namanya? 100. Contoh misal, PH kamu dapat nilai 50. Kamu ikut forum, kemudian ternyata nilai portofolio kamu yang LKPD itu kamu dapat nilai sempurna atau 10. Dapat nilai tambahannya 10. Berarti ini mengindikasikan atau mengartikan, sorry ini kebalik ya. Ini 20, nilai forum itu 20. Kemudian nilai plusnya ini adalah 20 poin. Kemudian yang di sini adalah 60%. Ya. Ini adalah contohnya. Oke guys, kita lanjut. Bagaimana sih penilaian untuk KHI atau keanekaragaman hayati di Indonesia? Ya. Untuk PH itu bobotnya 50 dan untuk diskusi bobotnya adalah 20 dan untuk portofolio bobotnya adalah 30. Contoh nih, misal nilai PH kalian adalah 60. Kemudian kalian berdiskusi dengan baik, kemudian kamu mengerjakan portofolionya sehingga nilainya lebih dari 90 nilai atau minimal A lah. Ya kalau nggak A B lah ya, B yang sedang-sedang aja lah. Anggap ya kamu download dari warnet gambarnya, download di internet gitu ya, kemudian ya analisis semampunya dan lain sebagainya. Anggaplah seperti itu gitu ya. Maka nilainya akan menjadi seperti ini. 50%-nya ini berarti 30. Kemudian ini tetap 20. Dan untuk yang ini tetap 20. Maka nilai akhir kamu adalah 70. Ustadz, apakah nilai 70 ini kemudian remedi? Jawabannya adalah tidak. Karena nilai 70 adalah KKM dan nanti kalian mendapatkan skornya adalah C. Itu contoh ya. Apakah mapel lain seribet ini? Jawabannya nggak tahu, mungkin enggak gitu. Karena buat saya seluruh apa yang kamu kerjakan akan saya nilai ya, dan tidak harus dengan angka. Jadi kalau kalian dapatnya misal 75 ya berarti ini kan sama dengan ini dibagi 2. Nah, yang ini sama dengan atasnya. Yang ini juga sama dengan atasnya. Nah, misal nilainya di sini kamu dapat nilai 90. Ternyata kuis kemarin kamu keren banget, nilainya 90. Sempurna dalam kamu juga ikut ikut diskusi, kemudian ngerjainnya sungguh-sungguh ya, ngefoto yang LKPD-nya itu ya difoto, difoto terus dianalisis bagus gitu 30. Maka bisa aja nilai kamu sekarang akan menjadi sama dengan sama. Nah, skornya bisa 95. Maka pastinya nanti di sini bukan C lagi tapi A. Itu contoh nih guys. Itu adalah contoh penilaian. Jadi kamu nggak usah risau kok malah bingung masalah post-test. Padahal itu tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa tetap dukung kami dengan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Thank you.